Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rajijah dari kelas A Hukum Keluarga semester 2. Di sini saya akan mereview materi pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-7. Yang pertama yaitu tentang definisi politik hukum. Definisi politik hukum dalam bahasa Belanda yaitu rechtspolitik, yaitu kebijakan penetapan sebuah hukum, dan definisi dari kebijakan yaitu konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. Untuk selanjutnya yaitu tentang batasan dalam politik hukum. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum, kekuasaan, dan warga negara masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan merumuskan politik hukum. Nah, selanjutnya yaitu membahas secara khusus mengenai relasi politik dan hukum. Yang pertama, menurut John Austin, law is command of the lawgiver. Artinya adalah hukum itu tergantung siapa yang memberikan komando atau perintah terkait dengan kebijakan hukum. Jadi yang menjadi cerminan dari produk suatu hukum ialah yang memberikan perintah atau pembuatan hukum tersebut. Lalu yang kedua, analytical jurisprudensi. Ada beberapa hal yang bisa diambil intisarinya, yaitu yang pertama, non-value, tidak bicara baik buruknya, tapi bagaimana menjadi kehendak dari si pemberi perintah, pembuat hukum atau pengusaha ketika itu. Yang kedua, common king, yaitu keabsolutan perintah yang memiliki kewenangan atau kekuasaan penuh untuk memberikan mandat atas perbuatan suatu hukum. Maka cerminannya adalah cara penguasa atau pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, antitesis sejarah. Yang selanjutnya, menurut Hans Kelsen, yang terkenal pendapatnya tentang berkaitan dengan hukum murni. Jadi menurut Hans Kelsen, yang pertama dia berkata law non-correlation politik sosiologis, yaitu berpendapat tidak ada hubungannya antara hukum dengan politik, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua, Hans Kelsen mengatakan bahwa law is the stolen without the saint. Ya, jadi hukum itu adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum sesempurna mungkin terlepas dari kenyataannya seperti apa. Nah, selanjutnya Stefan teori berbicara tentang hierarkis, di mana dia berpendapat lebih menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Terlepas pemerintahannya siapa, tetap yang menjadi ukurannya adalah hierarkisnya. Jadi ia menurut bahwa sebuah hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan daripada hukum di atasnya. Selanjutnya dia mengatakan law is the same without the stolen. Hukum itu adalah faktual. Jadi apa yang ada atau kenyataan hari itu harus dirumuskan kembali sebagaimana perubahan-perubahan hukum mencapai cita-cita atau idealnya sebuah hukum. Yang selanjutnya menurut Daniel Lev, yang pertama, politik dominate law. Dia mengatakan bahwa seolah-olah hukum itu di bawah subordinasi politik. Jadi politik yang memegang penuh kendali terhadap hukum. Yang kedua, keseimbangan politik. Maksudnya yaitu tergantung situasi politik itu seperti apa, maka produk hukum pun akan seperti itu. Yang ketiga, definisi kekuasaan. Jadi lebih menitik beratkan pada aspek kekuasaan. Yang keempat, evolusi ideologi politik, yang dimana produk hukum itu tergantung pada perkembangan ideologi politik sebuah negara itu sendiri. Yang kelima, sosial ekonomi. Dan yang selanjutnya menurut H.L.A. Hart, beliau berpandangan bahwa relasi politik dan hukum itu command of command being, yaitu sebuah hukum yang tergantung menurut perintah atau kekuasaan pada suatu negara. Namun menurut dia, hukum tidak memiliki korelasi dengan politik sosial dan sebagainya. Law non-correlation politis sosiologis. Sekalipun opininya tetap menekankan kemurnian sebuah hukum yang pola pikirnya agak mirip dengan Stefan teori. Dan selanjutnya Lord Acton berpendapat
bahwa relasi politik dan hukum itu mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, the content of law, yaitu isi substansi sebuah hukum. Yang kedua, the structure of the law, yaitu struktur hukum. Dan yang ketiga adalah the culture of the law, yaitu budaya hukum. Yang selanjutnya, Maryam Butiarjo, beliau mengatakan bahwa kekuasaan politik yaitu kemampuan mempengaruhi kebijakan umum. Beliau masih satu pandangan dengan John Austin. Yang selanjutnya, simbiosis mutualisme. Ia mengatakan bahwa antara hukum dan politik sangat terkait, dan yang kedua hukum dengan politik saling membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu pertemuan yang keempat mengenai sejarah politik hukum. Pendapat menurut Imam Syafani dan kawannya Hasim Tahari, beliau mengatakan ada latar belakang disiplin politik hukum ini karena adanya ketidakpuasan para teorisi atau sarjana-sarjana hukum terhadap metode pendekatan hukum selama ini. Kemudian ada analisis menurut Sucipto Rahadjo. Dia menjelaskan pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu itu merupakan pusat peraturan hukum, dan di bidang hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata ketika itu meliputi hak kebendaan, kontak, perbuatan melawan hukum, dan lain-lainnya. Begitupun dengan pendapat salah satu sarjana hukum dari Amerika, Ronald. Dia berpandangan tidak jauh berbeda dengan Sucipto Rahadjo. Latar belakang pemikirannya adalah perang saudara. Secara substansi, pandangan dia adalah hukum ini harus memiliki relasi yang kuat dengan entitas hukum, karena jika tidak akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sejarah politik hukum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, politik hukum secara implisit. Salah satu pencetusnya adalah Van Avelderen. Yang kedua, politik hukum secara eksplisit, ditegaskan dan termaktub secara jelas. Pertama kali dilihat dalam buku yang dikarang oleh Supomo pada tahun 1947 yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Jadi intinya kelahiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena adanya kegelisahan atau ketidakpuasan sarjana atau teorisi hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian sebagai antitesis juga terdapat aliran hukum terutama konvensional beranggapan bahwa hukum sebagai hal yang independen dan otonom, yang artinya tidak memiliki ikatan atau relasi dengan entitas yang bukan hukum. Seiring berkembang zaman, kemudian dinamika masyarakat cenderung pesat, maka hukum harus bisa mengimbangi dan mengikuti dinamisasi tersebut. Jika tidak, akan tertinggal dan akan terjadi kejomplangan pada aspek hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu pertemuan yang kelima membahas tentang politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam bukunya yang berjudul Siasat Syariah fi Islah Ra'iyah wal Ar-Ra'iyah, istilah politik hukum Islam disebut Asyiasah Asy-Syariah, yang merupakan aplikasi al-masalah al-mursalah yang mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuan yang tidak termuat dalam syarak. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam yaitu sebagai peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Dalam politik Islam itu ada integrasi yang berpandangan bahwa antar politik dan hukum tidak bisa dipisahkan, diibaratkan sebagai dua mata koin yang saling berkesinambungan dan saling menguatkan, membutuhkan antar satu sama lain. Untuk yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang melekat pada hukum sebagai produk daripada politik hukum sebagai objek kajian daripada politik hukum itu sendiri. Di antaranya ada beberapa sifat hukum yang lahir pada kajian politik hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu fakultatif, yaitu hukum yang mengatur
atau lebih dominan, dan secara a priori tidak wajib ditaati. Yang selanjutnya imperatif, yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati. Dan selanjutnya referensif, terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Yang selanjutnya yaitu sifat hukum sebagai objek kajian hukum yang kedua pada pertemuan ke-7. Yang pertama, progresif, yaitu mengakui perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani. Jadi dalam proses progresif ini sangat terbuka lebar, meminta pandangan masyarakat seperti apa kehendaknya, keinginannya, dan bagaimana menjadi aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum. Yang selanjutnya yaitu otonom, yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit, dan pemaksaan dapat dilakukan, dan partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Jadi sifat hukum otonom ini berada di tengah atau disebut semi sifat hukum yang represif dan tidak memasuki represif, tidak memasuki ke progresif, tetapi mendekati represif. Selanjutnya itu responsif, di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substantif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Jadi pada posisi hukum, sifat-sifat hukum ini kalau boleh digambarkan, progresif itu agak berdekatan dengan otonom, sedangkan responsif agak mendekati progresif, walaupun tidak masuk di antara keduanya, tapi mendekati atau menyerupai masing-masing seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya uraikan mengenai pertemuan pertama hingga ke-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.